Niki lho. Untuk bapak-bapak ini tidak ibu-ibu. Ini. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Hadratul kiram, para hadirin, para ulama, para filsuf Kabupaten Kolaka, dan kalau melihatkan Abdul Muhammad Nairul Rahman Muslim Tinggi Hamid Pasuruan bersama dengan istrinya, jadi langsung pulau kenalakan. Jadi Abdul Muhammad Nairul Rahman Al-Badur itu judulnya Pak Hamid Pasuruan. Yang satunya istrinya Ustaz Bahiron, istrinya Ustaz Muhammad itu ada 4 bulan di bulan berdiri Bapak Haji Mahruf Nabi Isbadir Kesanam kalian Bapak Waisi Bapak Eka dipanggil atasnya Pak Eka. Alhamdulillah saya bersahabat dengan rombongan dan Bapak Ibu yang hadir, adik-adik, santri, putra-putri, pondok pesantren, hati Quran, hati Quran yang sore hari ini
berkumpul bersama-sama, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sore hari ini kita masih bisa berwasiat bersama bersama mengislahi kalimatullah untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan pesantren dengan berbagai macam kegiatan yang ada di Pondok Hadis Quran, termasuk di dalamnya belajar Al-Quran, ulumul hadis, ulumul fiqh, ulumul nahwi, wastarfi, dan semuanya. Dan kegiatan ada di Pondok Pesantren ini mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa kok diberi An-Nahdiyah? Karena NU ini sudah dilakukan sinkronisasi, sudah diseleksi, dipilihkan pelajaran-pelajaran atau pendidikan yang akan diajarkan untuk santri-santri tidak hanya berlevel Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini banyak dibelokkan kemana-mana, sehingga harus ditambah satu kata An-Nahdiyah. An-Nahdiyah itu kembali pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Jamiah Nahdlatul Ulama ini bersama dengan kiai-kiai atau muassis sendiri Jamiah Nahdlatul Ulama adalah investor terbesar kemerdekaan negara Republik Indonesia. Indonesia ini merdeka. Indonesia ini, negara kita yang tercinta ini merdeka karena investor terbesarnya adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang bisa menyebutkan jamiah yang lain yang ikut berjuang bersama-sama memerdekakan negara Republik Indonesia. Itu punya corak pendidikan yang tersendiri. Makanya tadi biar tidak lupa digandengkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Salawat dan salam tetap diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya, beserta dengan para sahabatnya, beserta dengan para pengikutnya ila yaumina hadza, sampai hari ini, termasuk bapak ibu, adik-adik, putra putri yang berada di Pondok Hadis Quran ini. Kita semuanya mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita bisa belajar Al-Quran karena beliau yang menerima Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril. Diajarkanlah kepada Ubay bin Ka'ab oleh Rasulullah, diajarkan kepada sahabatnya yang namanya Ubay bin Ka'ab, hingga kepada Imam Asim, hingga kepada Imam Abbas, hingga sampai pada guru kita yang ada di Indonesia ini, Mbah Munawir Rakyat juga punya murid yang namanya Bayi Makrus Kudus, Bayi Arwani Kudus, punya putra dan juga muridnya Bayi Abdul Qadir. Bayi Abdul Qadir punya murid Bayi Abdul Manan Syukur Singosari. Yang mengajarkan di sini Kiai Basir, Gus Basir itu berguru kepada beliau, kepada Bayi Arwani Kudus yang menjadi murid yang Mbak Munawir, yang silsilah
gurunya, hingga kepada Imam Hafiz, Imam Asim, hingga kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, hingga sampai pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan atau keutamaan dari pondok-pondok pesantren yang dibawa naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, tidak usah ragu, tidak usah ragu ketika mengaji. Kenapa? Karena yang mengajarkan itu belajarnya seperti sampean ini dulu. Kecil, ngaji hingga khatam Qurannya. Sudah besar mengajarkan ke sampean. Sampean nanti juga begitu. Sekarang kecil, nanti jadi orang besar. Tidak selamanya muda. Pada suatu saat nanti akan menjadi orang tua. Kalau tidak ada isi Al-Qur'annya, kalau tidak ada isi kajian kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren, mulai dari ilmu hadis, fikih, ilmu alat, nahwu, shoroh dan seterusnya, kosong, kayak omplung, kosong, gelondang tidak ada isinya. Tapi kalau pernah mengaji, bisa bunyi bacaan Al-Qur'annya bagus. Ketika menjelaskan jelas, karena punya guru yang memiliki sangat langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang begitu orang baru, jangan percaya dulu sebelum tahu siapa gurunya. Anak bisa jelas karena ada orang tuanya. Murid bisa jelas karena ada gurunya. Jelas ya? Tanya dulu, siapa gurunya sampai? Itu jelas. Jadi bisa baca Al-Quran, tidak bisa tiba-tiba. Siapa yang ada di situ langsung Al-Qurannya bagus? Padahal semuanya melalui proses. Tidak bisa ujuk-ujuk, kata orang Jawa itu ujuk-ujuk. Nah, ini dari Madura. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba langsung bisa baca Al-Quran, langsung dalil-dalil. Nggak tahunya baca terjemahan. Nah, ini kalau nggak punya guru, gurunya adalah setan. Nggak bisa ngaku-ngaku, nggak bisa ngaku-ngaku. Pasti terus, ini terprostek. Benarkah sampeyan itu berguru pada yang mana? Ini juga tidak tahu. Ini. Saya dulu pernah juga mengaji di Jaimanan. Punya istri, mengaji juga di Jaimanan. Ini tadi ke sini, ini saya pernah juga sama Minggu dan ini. Ternyata juga punya Jaimanan. Ini nggak lucu, nggak bisa ngaku-ngaku. Pernah ngaji atau enggak? Lah kiainya ini penikmat produknya gimana? Menikmati produknya gimana? Dan masih makan ikan itu enak kan? Lebih jujur kan? Lebih ngerti sendiri. Kita kan ngerti kan? Enak sama di bawah makan. Nggak ada mancing. Ya, ini proses berguru agar generasi ini terus bergulir. Dan ya tadi saya di dalam pesan ya, karena saya ini sampai di sini ya ada yang pura-puranya ini ya
ngomong-ngomongi gitu loh, berani. Kalau di sana saya ya biasa karena lingkungan saya, karena di sini saya baru bertemu dengan panjenengan semua. Saya sampaikan pada siswa-siswa, tidak bisa langsung panen, ya harus nanam dulu. Nah, gitu. Sekarang nanam, ini kecil tanam, kasih Al-Quran ini nanti besarnya akan dipanen. Karena apa? Siar diislahi kalimat sila bertugas sama Allah. Saya tidak banyak hanya cerita ini tadi proses belajar. Itu sudah dibagikan akhirnya. Ini saya dulu dapat ijazah juga dari Kiai. Kiai saya itu ada 2 sholawat. Ada 2 sholawat. Yang satunya jadi yang kecil-kecil itu tulisannya, coba dilihat. Tulisannya kecil-kecil itu ada di atas ya. Nah itu sedikit cerita. Ada Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Ini raja. Raja Mahmud ini raja terkenal. Beliau ini raja, tapi dia ini ahli membaca sholawat. Ahli membaca sholawat sehingga dia ini tidak mau menemui tamu kalau belum selesai membaca sholawat 3.000 kali. Jadi kalau belum membaca sholawat 3.000 kali, tamunya tidak ditemui. Wong raja tamunya banyak. Wah ini bahaya nanti kalau ditemui. Akhirnya karena banyak masyarakat yang susah tidak bisa menemui rajanya karena masih membaca sholawat, sehingga Rasulullah ini menemui Raja Mahmud. Menduri uangnya sholawat terus uang itu sudah tanah, tak payu-payu tanahnya tidak laku-laku karena menunggu tanda tangannya sang raja. Yang mau menikah nggak nikah karena nunggu rajanya di menuntut sholawat. Wah banyaklah yang jadi terbengkalai karena rajanya masih sibuk membaca sholawat sehingga keperluan masyarakatnya tidak terlayani dengan baik. Sehingga Rasulullah hadir dulu. Sudah, saya ganti sholawatnya. Kamu baca 1 kali sholawat itu sama dengan membaca 1.000 kali. Mulai ya, nggak usah baca 1.000, sekali saja itu sama dengan 1.000 kali. Kalau dibaca 3 kali berarti sama dengan membaca 3.000 kali. Jadi Rasulullah itu mempersingkat badannya. Mempersingkat. Nah redaksi sholawatnya ini. Nah, nanti kita baca semua apa? Nah, ini nanti langsung saya jazakan karena dulu saya dapat ijazah, sekarang saya jazakan nanti. Sampai kalau ingin baca saat ya tidak lama-lama. Baca 1 kali tapi pahalanya lebih. Siapa yang mengajari? Rasulullah sendiri. Kepada siapa? Kepada Raja. Makanya beliau itu kalau begitu tutup itu ada film singkatnya. Ada seorang miskin yang menghadap, terus dia kesulitan disuruh menemui Raja Mahmud. Temui Mahmud. Nah, ya lagi hutang di TikTok itu ada. Ini biasanya di TikTok kan. Siapa sih? Itu ada di itu filenya, bukan orangnya, filmnya. Itu takdir pada Mahmud. Makanya datanglah si ini tadi si miskin tadi itu ada. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Menjawab, beliau yang mengatakan temui kekasihku yang namanya Mahmud. Karena dia disebut oleh Rasulullah dengan kata-kata kekasih itu, dia langsung menangis dan hartanya hampir diberikan semuanya kepada sang miskin. Karena saking apa? Senangnya bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah kenikmatan
Anda dulu ila sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengimpikan mimpi bertemu dengan Rasulullah, harus bahwa diri kita merasa dekat, sinkronisasi diri kita dekatkan dulu, kita hadirkan cinta dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu. Untuk yang berikutnya, yang selalu kedua, ini sudah tak mampu lagi menghitung pahalanya. Nah, kalau ini tadi bacaan sholawat ini untuk mengganti sholawat yang banyak jadi sikat. Tapi kalau yang satu sudah tak terhitung lagi Pak. Nah ini biar apa? Ada Al-Quran, ada sholawat. Sekarang nanti kita baca bersama, dan nanti saya akhiri dengan kata ajas bukan. Saya mengijazahkan kepada semua yang hadir di sini, sampai cukup menjawab kopi itu ijazah. Saya menerima ijazah itu. Nah, ini juga ciri khas pondok pesantren, bahwa yang diamalkan semuanya itu mendapatkan ijazah dari guru. Saya pun tidak bisa ngomong begini kalau tidak mendapatkan ijazah dari guru. Karena nanti sampean kalau sudah terima bisa mengijazahkan kepada siapa saja yang sampean inginkan, saudaranya, paklitnya, muridnya, tetangganya, dan seterusnya. Terus itu untuk singkatnya. Mari kita baca bersama. Kita pada dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La hadratil jami' liman hadatha jamiyah dengan jami'an ulama ujumi ulama Al-Fatihah. Wa ila hadratil jami'ah nafa'ana Allah bi ulumi Al-Fatihah. Abaina wa ummatina al-jibina wa wa man la umarina wa farallahu lana wa lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jawabiyya dan Al-Jawabiyya Biqadari hajatina wa hajatikum min hawaisi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi maghfiratillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه الأنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأئمة المامين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل الطاعة أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Adat hukum jami'an. Lanjutkan pada salawat yang kedua yang tulisannya besar-besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala man sammaytuhu zakiran wa habiban wa mudzakiran Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytuhu Ahmad wa Muhammadan wa Sayyidan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytuhu sabiran wa nabiyyan wa muraqiban Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu ghaliban wa rahiman wa haliman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu aqiban wa kariman wa hakiman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu adlan wa jawadan wa muzammilan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu khatiman wa mahdiyan wa hadiyan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu syakuran wa harisan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu qa'iman wa hafiyan wa 'abdallahi Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu shahidan wa bashiran wa mahdiyan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu bahiyan wa nuran wa maqiyan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu shakiran wa waliyan wa nadhiran Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu tahiran wa safiyan wa mukhtaran Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu burhanan wa sahihan wa sharifan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu musliman wa ra'ufan wa rahiman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu mu'minan wa haliman Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu qayyiman wa mahmudan wa hamidan Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala man sammaytahu misbahan آخرا ونبيا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. أجلتكم جميعا كما أجلني يا أحمد علي يحيى begitu. Mugi-mugi bermanfaat. Kula nyuwun pangapunten sangat. Kula menggurui nek bagi-bagi waktu-waktu mereka kita kira amal ini lau waktu kita
terus dari awal. Oleh bagi-bagi cinta dengan Nabi lah. Pulau asal Ganjaran, dengan asal Ganjaran, Nabi Sambil Ganjaran, Pulau asal Barokah, dan jangan nama pulau oleh keturunan Ganjaran. Asli negeri boleh bukan? Tidak lagi pun, pulau para putri bisa minta maaf ya, sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah bunga itu. Barokah bunga itu. Barokah bunga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati para kiai, para alim ulama, wabil khusus kepada Dr. Haji Khalid Murtado yang sudah mengijazahkan kepada kita sholawat yang akan membuat malaikat bingung mencatatnya. Karena tadi yang dibaca itu kalau adik-adik dan para hadirin semua ngerti artinya, itu malaikat bingung mencatatnya. Bagaimana tidak? Itu yang tadi sholawat pertama itu yang kita baca bersama-sama adalah kita mempersembahkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah tetesan air hujan. Bingung kan? Berapa jumlah tetesan air hujan? Yang tadi turun aja kita nggak tahu berapa tetes. Kita juga berbaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah saya sampai bingung nggak menghitungnya. Sejumlah daun-daunan sedunia. Berapa jumlahnya daun yang jatuh sama yang masih ada dan yang mau tumbuh? Pernah ngitung? Nah, ada lagi sejumlah seluruh makhluknya Allah. Pernah ngitung? Jumlahnya manusia berapa? Jumlahnya semut berapa? Jumlahnya. Pokoknya tadi sholawat itu betul kalau hanya dibaca satu kali saja sudah cukup dan bisa menggantikan ribuan sholawat. Karena tadi sholawat itu sholawat dahsyat sekali. Termasuk sejumlah nafasnya manusia. Berapa kali kita nafas ini? Semua manusia yang bernafas kita bersolawat kepada Nabi sejumlah nafasnya para manusia. Bahkan termasuk kita bersolawat kepada Nabi sejumlah seluruh orang yang bersolawat dan juga orang-orang yang nggak bersolawat. Itu berarti banyak banget. Banyak banget nggak? Iya. Jadi malaikatnya gini. Ini berapa ini jumlah solawat yang dibaca sama orang ini? Kok banyak sekali. Jadi solawatnya satu kali tapi dikalikan miliaran, triliunan benda atau triliunan jumlah yang tidak terhitung. Kalau kita mau hitung pasir di lautan ada berapa miliar? Ada berapa bujur? Kalau kita mau hitung tetesan air hujan ada berapa? Sudah nggak ketemu. Makanya tadi yang disampaikan oleh Dr. Khalid ini mungkin nanti bisa diamalkan oleh para santri. Para kiai-kiai yang lain khususnya pengasuh pondok pesantren Al Quran Haji Abdul Basir, atau kalau di Jawa itu kita biasa manggil Gus Basir karena masih muda begini dan yang masih buka guyon gitu ya, jadi masih dipanggil Gus. Yang mudah-mudahan pondok ini benar-benar menjadi seperti suratul Fatihah. Karena judulnya Fatihatul Quran. Suratul Fatihah
Kalau dikatakan di dalam kitab Rawa'iul Bayan karya Syekh Ali As-Sobuni, dia mengatakan, dan para ulama-ulama ahli Quran juga mengatakan Al-Fatihah itu yang mazmunul Quran, isi dari Al-Quran itu kesimpulannya ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi isi ya 30 juz itu kalau diringkas, kalau dalam bahasa komputer apa? Dikompres, di WinZip, ya, ekstrak ya. Kalau yang tahu komputer pasti tahu. Di WinZip itu 30 juz Al-Quran, isinya, intinya ada di dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu intinya terwakili di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu intinya ada di dalam titiknya ba, itulah titik wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan nama Fatihatul Quran, santri-santri yang belajar di sini benar-benar bisa menjadi ahli Quran. Mudah-mudahan. Dan Kiai Anam ini juga Kiai Mahrus, karena orang-orang yang berjuang di dunia ilmu pendidikan itu tidak hanya yang ngajar, termasuk yang peduli. Nah, sejauh ini orang yang peduli dengan dunia pendidikan, dengan lembaga pendidikan, jadi ya tidak kalah mulianya dari kiai. Jadi sama-sama mulianya. Orang yang memperhatikan pendidikan itu sama dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Makanya Pak Haji Mahrus ini ya kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan rezekinya selalu lancar. Ada juga Bapak polisi, Masya Allah, Pak Eka ini juga salah satu orang yang peduli dengan para ulama. Nah, orang-orang yang peduli dengan para ulama ini juga orang-orang yang mulia, karena mereka mengabdikan diri, menyiapkan, melayani apa yang diperlukan oleh para ahli ilmu. Maka siapapun yang peduli kepada para ahli ilmu itu akan ikut terangkat menjadi mulia karena ilmu. Dan beliau tadi menjemput mulai bandara, bahkan nyupiri sendiri. Ini saya bingung. Ini polisi nyupiri sendiri gimana? Dan juga tidak lupa di sebelah kiri bersoleh ada Beluk, Ibu Soleh, Malah, dan di sebelah kirinya lagi ada istri saya, satu-satunya, insya Allah. Dan di sebelah kirinya lagi ada Bunyai Basir, ya, istrinya itu Basir, dan para adik-adik, santri, dan para orang tua yang hadir, Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, sedikit saja menyemangati adik-adik yang ada di sini. Pertama, mungkin sudah sering dengan atau adik-adik diajari ada makalah yang terkenal, Wakilah. Ini yang mengatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunianya, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, maka dia juga harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin sukses kedua-duanya, di dunia sukses, di akhirat sukses, maka harus punya ilmu. Maka tidak ada tugas yang paling mulia yang dikerjakan oleh manusia melebihi tugas mencari ilmu. Makanya orang-orang yang sedang mencari ilmu itu sebenarnya sedang beribadah. Antum semua ini, Anda semua ini sebenarnya sedang beribadah. Bagaimana tidak? Karena panjenengan semua ini mudah-mudahan semuanya menjadi ulama.
dan ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Adakah posisi yang lebih mulia melebihi posisi pewarisnya para nabi? Adakah yang lebih mulia dari itu? Tidak ada. Jadi Anda semua ini sudah berada di jalan yang benar, tidak di jalan yang tersesat, sudah di jalan yang benar. Menjadi talibul ilmi, belajar tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mudah-mudahan kalau ketika besar menjadi ulama dan menjadi pewarisnya para nabi. Karena di dalam hadis disebutkan orang yang mengambil atau meneruskan warisannya Nabi berupa ilmu ini, maka dia adalah orang yang sangat beruntung, Jadi para santri-santri pondok pesantren Al-Quran, Anda ini adalah orang-orang yang beruntung, digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, didorong oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Sedangkan yang lain-lain belum tentu. Teman-teman kalian belum tentu punya kesempatan atau punya motivasi, punya kemauan untuk datang ke pondok pesantren. Tapi kalian ini tergerak atau digerakkan oleh Allah, tiba-tiba bisa belajar di pondok pesantren. Itu bukan tanpa rencana. Kalau kita ditakdirkan untuk belajar di pondok pesantren, berarti Allah punya rencana baik untuk kita semua. Karena man aradallahu bihi khairan atau man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki jadi orang baik sama Allah itu akan dimudahkan untuk memahami agama. Jadi Anda ini semua digiring oleh Allah, dimudahkan untuk datang ke tempat ini. Berarti ada rencana baik dari Allah untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan rencana baik itu akan segera terwujud semua. Dan kita doakan para kiai dan bunyanya, para guru-gurunya yang di sini bisa mendapatkan kekuatan dari Allah sehingga bisa mendidik ilmunya dengan baik. Dan luar biasa pondok ini menyiapkan fasilitas tanpa biaya. Ini jihad benar, jihad, hakul jihad ya sini. Kalau Anda ingin tahu mujahid sejati hari ini ya orang-orang yang berjihad, bukan yang bawa pedang, bukan yang ngebom-ngebom. Makanya cari guru yang benar supaya memahami jihadnya benar. Kalau gurunya salah nanti jihadnya ngebom, jihadnya bawa pedang. Padahal jihad hari ini seperti beliau ini membela orang-orang yang mencari, menolong anak-anak yang mencari ini, tapi pada jihad ini luar biasa. Hakul jihad luar biasa. Top. Jadi ini kita hanya bisa mendoakan. Kalau mau nggak bisa niru dia, saya nggak bisa niru dia. Bisa pondok gratis itu belum bisa. Tapi dia yang ada di sini kok bisa. Kita yang di Jawa yang dengan fasilitas macam-macam itu saja belum tentu bisa. Ya, beliau kok berani di sini. Jadi kalau bukan ma'unah pertolongan dari Allah sudah, ya tidak mungkin terjadi. Makanya alhamdulillah Anda semua bisa ada di pondok pesantren ini. Gurunya jelas, bagaimana yang tadi disampaikan Gus Khalid. Gurunya ini ilmunya punya silsilah yang jelas, ke atasnya jelas. Jangankan santri, mohon maaf, kuda saja, kuda ya. Kalau silsilah keturunannya jelas, itu saja mahal banget. Kuda ini dilahirkan dari bapak ini, ibunya ini. Berkutuk saja, itu kalau silsilahnya jelas, mahal harganya. Apalagi orang yang ilmunya didapatkan dari orang yang silsilah ilmunya jelas. Wah, ini sudah nggak ada harganya, kalau diduitkan nggak ada harganya. Ya, jadi nikmati saja proses belajarnya. Kata Imam Syafi'i, modal belajar itu intinya satu, sabar. Sabar. Isbir ala muril jafani mu'allimin. Sabarlah kamu kalau
ada sikap-sikap dari gurumu yang kurang enak, ya mungkin marah, mungkin berat, mungkin apa, itu kata Imam Syafi'i suruh sabar, sabar. Kalau gurumu punya sikap yang kurang menyenangkan, mungkin marahin kamu, mungkin menghukum kamu, mungkin mengingatkan kamu dengan cara yang keras, sabar. Intinya sabar. Cari ilmu kalau nggak sabar nggak bisa, karena ilmu bukan kopi, ilmu bukan kopi yang hanya disiram air sebentar kita bisa langsung bisa dimakan. Itu instan, bukan yang instan biasanya nggak sehat, itu loh. Ilmu itu bukan kopi ya, jadi nggak bisa hanya biarkan 3 menit, kemudian Anda bisa seduh, nggak bisa ya. Tapi Anda harus melalui proses, mudah-mudahan proses dari tempat ini yang ada di Kolaka ini nanti Anda semua ini tidak hanya di sini nanti, nyebar kemana-mana misalnya. Mungkin ada yang dakwahnya di Sulawesi sana, Manado sana, mungkin ada yang di Palu, ada yang di Kendari, mungkin ada yang di Makassar, mungkin ada yang banyak daerah di Sulawesi yang butuh santri-santri seperti Anda semua, yang butuh orang-orang yang ahli ilmu, ahli Quran. Dan mudah-mudahan dari sini nanti bisa menyebar kemana-mana. Saya salut sekali dengan Kiai Basir ini dan Kiai Anam yang dari Jawa. Beliau berani kesini dan buka pondok. Itu saya teringat pikirnya yang tadi, kafir tajid aywadan amman tusaruku wansor ya'inna lagi wal'aishi bin nasr. Kata Imam Syafi'i, orang itu harus pergi dalam, tinggalkan rumahmu, tinggalkan tanah airmu lah, kira-kira seperti Anda mondok, Anda meninggalkan rumah, Anda meninggalkan keluarga. Tapi kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan aman tusalku, kamu pergilah, jangan khawatir, nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang bisa menggantikan posisi orang-orang yang kamu tinggalkan di rumah. Kamu meninggalkan orang tua, di sini ketemu sosok orang tua. Kamu meninggalkan teman-teman di rumah, di sini ketemu teman-teman lagi. Kamu meninggalkan saudara, di sini ketemu orang-orang yang bisa kamu anggap saudara. Kamu akan temukan sosok-sosok yang kamu tinggalkan di rumah, akan kamu temukan penggantinya. Dan selanjutnya kata Imam Syafi'i, wansab fa'inna ladzi dal'aishi binnafas. Wansab, capeklah dalam mencari ilmu itu apa? Capeklah, berjuanglah, karena fa'inna ladzi dal'aishi binnafas. Karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu bisa kita nikmati setelah kita bersusah payah. Rakit dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, berakit-rakit dahulu, berenang kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Sudah itu aja modalnya santri, yuk sabar, ikuti proses dan nikmati. Kata Imam Syafi'i, wal fata wallahi bil fata wal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Ya, pemuda itu yang dilihat adalah ilmunya dan ketakwaannya. Ila yakuna ladaihi la'tibar. Kalau pemuda yang tidak punya ilmu, tidak punya ketakwaan kepada Allah, maka orang ini tidak penting, tidak punya nilai, tidak perlu dianggap, tidak penting ya. Ya kayak Gus tadi bilang, oklum, kosong nyari ilmu. Maka pemuda harus diisi dengan 2 hal, ilmu dan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah kita iman, kita ibadah, kita belajar akhlak, ya kita di bawah naungan dan bimbingan guru Anda ini, insya Allah Anda bisa menjadi pemuda yang benar-benar pemuda, yaitu memiliki kapasitas, ilmu, dan juga memiliki mental, moral, karakter yang baik. Dan itulah pemuda sejati kata Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan.
Saya nggak bisa doa itu, bukan biasa. Terus oleh mawon doa. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk cari ilmu di hari ini, dan mudah-mudahan orang tuanya juga dimudahkan oleh Allah untuk terus mengawal pendidikan putra putrinya, sehingga putra putrinya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan itu akan membahagiakan orang tua yang kelak. Orang tua akan bangga ketika generasi selanjutnya ini menjadi ahli Quran, ahli ilmu, ahli sholat, dan memiliki akhlak yang baik. Alhamdulillah, itu yang bisa lihat khairat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wa Allahumma yassir lana umurana wa qaddir anna sayyi'atina wa tawfiqna Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir wa min 'adabika nastajir asyik lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna min ladunka 'ilma wa rizqna 'amalan shalihan برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من رزقك الحلال الطيب المبارك الذي يوفقنا إلى الخير ويقربنا إليك يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sulaiman, mana Risma? Ris, saling kau bunyi lo Ris. Kalau ni keluar, Risma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma
ثم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم